Jenis peralatan pribadi dan rumah tangga yang digunakan sehari-hari sangat beragam. Dan teknisi yang bergerak di bidang reparasi peralatan dalam kehidupan sehari-hari juga sudah banyak dipekerjakan pada semua lapisan masyarakat. Contohnya, teknisi di industri reparasi mobil dan sepeda motor, teknisi reparasi AC, teknisi pusat pemeliharaan barang elektronik, dan sebagainya. Pada industri ini memerlukan lebih dari sekadar pengetahuan dan keterampilan profesional, dan juga harus berhati-hati saat melakukan pekerjaan. Untuk mencegah terjadi kecelakaan serta cedera akibat kerja, pembelajaran ini tunjukkan terutama untuk menjelaskan tindakan pencegahan bahaya yang sering terjadi pada industri reparasi kendaraan bermotor dan industri reparasi barang elektronik rumah tangga. Terdapat 4 bagian yang akan dijelaskan. Bagian pertama akan memperkenalkan SOP dan tindakan pencegahan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja yang perlu diperhatikan oleh teknisi dalam industri reparasi kendaraan bermotor. Bagian kedua akan memperkenalkan bahaya pada industri reparasi barang elektronik rumah tangga dan cara mencegahnya. Bagian ketiga akan merangkum topik penting tentang bagaimana manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada industri reparasi. Bagian keempat akan merangkum keseluruhan materi pembelajaran untuk membantu fokus dalam pembahasan inti pelajaran dan pendalaman materi. Tanpa banyak bicara lagi, langsung saja kita mulai. Banyak banget mobilnya. Mulai hari ini aku akan bekerja di bengkel mobil ini. Rasanya gugup banget. Aku harus semangat. Pertama laporan dulu ke atasan. Halo kakak, aku Aksian. Masih ingat aku? Oh, Aksian, ternyata teknisi yang baru itu kamu ya? Mulai hari ini kamu akan bekerja denganku. Kakak, aku siap untuk bekerja. Kapan saja? Aksian, tunggu dulu. Hari ini hari pertama kamu kerja. Pertama hal penting yang harus dilakukan adalah belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja? Kenapa? Kamu perlu memahami peraturan tempat kerjamu, baru bisa kerja dengan aman dan sehat. Apa saja peraturannya? 5 tips untuk keselamatan, kebersihan, dan tempat kerja. Satu, perhatikan lingkungan. Pabrik harus memiliki peralatan penerangan yang terang, peralatan pembuangan udara, dan berbagai peringatan dan tanda bahaya harus dipasang. Serta lajur kerja harus direncanakan dengan baik. Selanjutnya, SOP mesin dan peralatan kerja dan tindakan pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja harus ditempel. Dua, hal yang teknisi harus perhatikan, memakai pakaian kerja yang pas dan rapi. Dilarang memakai pakaian yang longgar. Jika berambut panjang harus diikat dengan benar. Dilarang memakai aksesori yang menggantung untuk melindungi keselamatan diri. Kenakan helm dan kacamata safety saat memasuki bagian bawah mobil. Kenakan sarung tangan karet anti-slip saat mengganti oil. Dan kenakan sarung tangan katun dan sepatu safety anti-slip saat membuat limbah untuk menghindari cedera akibat terpeleset. 3. Perhatikan saat mengoperasikan mesin. Jika ada bekas oli pada mesin dan peralatan, segera bersihkan. Jangan bersihkan mesin yang sedang hidup. Dan rawat mesin dan peralatan secara teratur. Saat melakukan perawatan mesin dan peralatan, matikan listrik terlebih dahulu. Jika ditemukan kelainan, segera matikan mesin. Jangan pernah coba untuk mendekatkan tangan pada mesin dan peralatan yang sedang bekerja. 4. Perhatikan saat menggunakan alat kerja. Untuk melakukan berbagai pekerjaan, perlu memilih alat yang sesuai. Alat harus dikembalikan ke posisi semula setelah digunakan. Ditaruh di atas mesin atau tanah secara sembarangan. 5. Perhatikan hal-hal keamanan. Lantai pabrik harus selalu bersih. Jika ada tumpahan minyak, harus segera dibersihkan. Untuk menghindari resiko tergelincir, jangan minum minuman beralkohol sebelum bekerja.
Ketahui penempatan kotak P3K dan alat pemadam kebakaran. Dilarang bersandar dan berlari di tempat kerja. Selesai bekerja, pastikan bawa semua peralatan. Sudah dimatikan. Pastikan untuk membersihkan dan merawat mesin dan peralatan. Membersihkan lantai dan mengembalikan semua barang ke tempat semula. Wah, banyak hal yang harus diperhatikan saat bekerja di bengkel. Ya betul, kita harus mengetahui dengan jelas semua tindakan pencegahan dan SOP di bengkel. Jika kita tidak mengikuti SOP, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan kerja. Tidak hanya diri kita sendiri yang akan terluka, tetapi juga orang lain dapat terluka. Oleh karena itu, 5 tips keselamatan kesehatan kerja tidak boleh diabaikan pada saat bekerja. Oh, ternyata keselamatan dan kebersihan tempat kerja itu sangat penting. Ya, selanjutnya aku juga akan mengantar kamu untuk mengetahui pekerjaan umum dan langkah kerja yang benar pada industri reparasi mobil kami. Makasih jadi repotin kamu. Akhirnya bisa mulai kerja. Pertama, periksa sasis mobil ini dulu. Mesin, tunggu dulu. Ada apa emang? Kita sering menggunakan mesin lift hidrolik. Memperbaiki mobil, fungsi dari mesin lift hidrolik adalah untuk mengangkat kendaraan agar teknisi dapat menjangkau bagian bawah kendaraan pada saat melakukan perawatan. Jenis kecelakaan yang paling sering terjadi saat itu adalah benda yang diangkat jatuh ke bawah. Apa yang dimaksud dengan benda jatuh ke bawah? Artinya, kendaraan jatuh dan menimpa pekerja sedang melakukan perawatan. Sebelumnya terjadi pada bengkel mobil di distrik Sancong, kota TP Baru. Bagian pilar penyangga mesin lift hidrolik pos ganda yang tidak stabil. Alat penyangga tiba-tiba bergoyang dan tidak seimbang. Lalu kendaraan jatuh dari ketinggian hampir 2 meter. Langsung menimpa teknisi yang sedang memeriksa kendaraan. Namun meninggal setelah mendapatkan perawatan darurat di rumah sakit. Jadi harus berhati-hati. Astaga, ini dapat mencelakai pekerja. Jadi apakah atasan juga bertanggung jawab atas kecelakaan ini? Tentu saja, seperti kasus kecelakaan yang tadi disebut, pada dasarnya atasan bertanggung jawab untuk mencegah kecelakaan terjadi. Oleh karena itu sangat penting untuk membuat rencana dan melaksanakan pemeriksaan otomatis. Sebagai teknisi juga harus menerima pendidikan dan pelatihan keselamatan kesehatan secara rutin. Halo semuanya, saya seorang guru dari SMK Teknik Nangang jurusan otomotif. Nama saya Lian Wengkian. Apapun jenis mesin lift hidrolik, setiap posisi dongkrak harus ditentukan sebelum mengangkat. Setelah pastikan, kemudian harus perhatikan hal-hal berikut selama melakukan pekerjaan. 1. Perhatikan keseimbangan kedua sisi pada saat mengangkat mobil. Harus mengatakan mobil akan diangkat diulang 2 kali untuk memperingatkan orang-orang di sekitar untuk pergi. Dan jangan ada orang di dalam mobil bila tidak diperlukan. 2. Ketika roda terangkat dari lantai, berhenti terlebih dahulu untuk memastikan apakah posisi penyangga sudah benar dan apakah gesper pengaman dalam kondisi normal. Sebelum lanjut mengangkat, gesper pengaman akan membuat bunyi kakak saat mesin lift hidrolik naik. Pastikan mendengar suara tersebut sebelum posisi mobil dinaikkan sampai atas. 3. Saat mobil sudah sampai di atas, pastikan gesper pengaman telah masuk ke alur pengunci dan benar-benar terkunci. 4. Saat menurunkan mobil, ulangi katakan mobil akan turun, memberitahu orang-orang di sekitar untuk pergi, dan pastikan bahwa gesper pengaman di kedua sisi lepas dari bagian pengunci dan tidak ada benda yang tertinggal di bawah mobil. Lalu turunkan mobil perlahan-lahan. 5. Pemeriksaan keselamatan peralatan setiap 3 bulan sekali. Jika ditemukan gangguan selama pemeriksaan, maka harus menghubungi teknisi mesin yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan. Menjadwalkan pemeliharaan terkait setiap tahun. Misalnya, kami perlu melakukan pemeriksaan pipa, pelumasan, dan penggantian oli hidrolik, dan lain-lain. 6. Ketika berada di bagian bawah mobil, ingatlah untuk memakai helm dan kacamata pengaman. Sering terjadi cedera kepala terbentur. Jadi, ini harus menjadi perhatian untuk semua orang. Dongkrak buaya. Saat mendongkrak, gunakan dongkrak mekanik untuk menopang mobil. Pastikan titik penyangga sudah benar ketika mendongkrak dan menurunkan mobil. Jangan menurunkan mobil terlalu cepat agar kendaraan tidak terbalik karena tidak seimbang dan menyebabkan cedera pada teknisi.
Ada 2 poin yang membutuhkan perhatian khusus. 1, sebelum mendongkrak mobil harus memilih permukaan yang datar. Mengerjakan sesuai dengan buku panduan. 2, saat bekerja di bagian bawah mobil sangat dilarang menggunakan dongkrak mekanik saja. Mesin lift itu untuk motor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengguna yang aman. Pastikan berat motor yang akan diangkat sesuai dengan batas aman beban mesin lift motor. Pastikan motor yang akan diangkat dalam keadaan mati. Dan dorong motor ke mesin lift dengan tangan untuk menghindari akselerasi tidak disengaja yang menyebabkan kendaraan berjalan tiba-tiba. Klem roda depan berfungsi untuk menjepit roda motor bagian depan dan seimbangkan kondisi motor dengan mesin lift. Bisa juga menggunakan peralatan bantu lainnya, seperti gantungan alat dudukan mesin, penjaga mesin, dan lain-lain yang digunakan untuk mengamankan kendaraan pada mesin lift sebelum melakukan pemeliharaan. Ketika mendongkrak motor ke posisi yang benar, pastikan gesper pengaman terkunci pada tumpuan kunci. Jika tidak benar-benar terkunci, mungkin perlu mengulangi kembali mengangkat motor. Setelah menyelesaikan pekerjaan, sebelum menurunkan motor, periksa apakah benda atau peralatan di sekitarnya dibersihkan. Dan ingatkan teknisi di sekitar untuk pergi. Lalu ucapkan, motor akan turun sebanyak 2 kali. Sebelum menginjak pedal penurun, perhatikan apakah gesper pengaman terlepas dari tumpuan kunci. Kemudian turunkan motor secara perlahan. Jangan langsung hidupkan motor setelah turun dan harus menggunakan tangan kosong untuk menurunkan motor dari mesin lift. Sekarang lanjut ke perbaikan lembaran logam. Aksian, tunggu dulu. Kenapa ya? Apa kamu tidak melihat tumpahan minyak di lantai? Ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Oh, ternyata hal sekecil ini juga bisa menyebabkan kebakaran. Benar, selain itu, karena keperluan bengkel, terkadang beberapa jenis oli disimpan, seperti oli mesin, oli pelumas, dan peralut organik, sehingga kita harus lebih berhati-hati. Ada kasus kebakaran yang dipicu oleh percikan api yang mana teknisi tidak melihat adanya tumpahan minyak di lantai saat mereka melakukan pekerjaan pengelasan listrik. Secara umum, bagaimana mencegah terjadinya bahaya kebakaran? Peraturan Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa ketika semua zat berbahaya seperti minyak atau debu yang mudah terbakar ada di tempat kerja, harus dihilangkan terlebih dahulu. Ketika akan mengerjakan pekerjaan pengelasan, screen, pengerjaan panas yang kemudian ada resiko menimbulkan percikan api, pastikan dulu bahwa tidak ada bahaya lagi sebelum melakukan pekerjaan. Percikan api dihasilkan saat melakukan pengerjaan pengelasan. Sekring atau saat mesin tidak normal, maka akan menimbulkan fenomena letupan api. Dikarenakan faktor penuaan dari komponen transmisi, kemudi, dan mesin, sehingga sering mengalami kebocoran oli yang mana lalu tumpah ke permukaan lantai. Dan selain itu, ketika mengganti berbagai jenis oli, kemungkinan akan menyebabkan tumpahan oli karena kelalaian kerja oleh teknisi. Debu akan dihasilkan oleh selama pemolesan atau pelapisan lembaran logam. Beberapa pekerjaan pemolesan akan menyebabkan polusi debu yang parah. Maka diperlukan menggunakan mesin pengumpul debu. Selain itu, bengkel harus memiliki fasilitas yang wajib seperti ventilasi, serta peralatan sirkulasi udara yang bagus dan juga alat pemadam kebakaran. 2. Tempat kerja juga harus dibersihkan secara teratur.
3. Saat bekerja pada pekerjaan panas yang menghasilkan percikan api, pastikan untuk jauhkan dari barang-barang yang mudah terbakar. 4. Berbagai produk oli atau bahan kimia pembersih biasanya mudah terbakar, sehingga sirkulasi udara dan suhu tempat penyimpanan harus diperhatikan. 5. Peralatan mesin listrik yang memakan tenaga listrik daya tinggi perlu melakukan perawatan secara rutin. Aku harus memoles lagi agar terbiasa. Mesin gerindanya mana? Oh iya, harus semprotkan cat setelah dipoles. Pertama, siapkan dulu kepala cat semprotnya. Aksian, di mana perlengkapan pelindungmu? Oh iya, aku lupa. Pekerjaan memoles menghasilkan debu, dan pekerjaan pengecatan menghasilkan gas pelarut organik beracun. Kamu harus ingat untuk memakai peralatan pelindung. Jika tidak, maka akan mendapat menimbulkan penyakit permanen. Selama pengecatan, perbaikan permukaan mobil dan pemolesan akan menghasilkan gas pelarut organik beracun dan debu. Untuk menghindari terjadinya penyakit akibat kerja, pekerjaan ini harus dilakukan di tempat yang memiliki fasilitas mesin pengumpul debu dan sirkulasi udara yang bagus. Teknisi harus memakai peralatan pelindung yang benar, seperti pelindung pernafasan dan pakaian pelindung yang dapat melindungi, juga untuk mencegah debu dan gas pelarut organik beracun masuk ke dalam tubuh kita. Pilih peralatan pelindung yang sesuai untuk bahaya berbentuk gas dan butiran. Bahaya berbentuk gas seperti uap pelarut organik yang dihasilkan oleh pekerjaan penyemprotan, dan bahaya berbentuk butiran seperti debu yang dihasilkan oleh pekerjaan memoles. Teknisi juga harus mengenakan celana panjang, pakaian tahan debu, lengan panjang, sarung tangan karet, sepatu, dan kacamata safety untuk menghindari kontak kulit langsung dengan cat. 3. Disarankan untuk membeli pakaian pelindung dan alat respirator penyuplai udara yang memenuhi standar atau bersertifikasi dan dapat menghindarkan dari panas gerah, pakaian tahan debu, dan masker tabu. 4. Sebelum memasuki ruangan cat oven, gunakan kompresor untuk meniup debu. Setelah penyemprotan, ruangan cat oven harus tetap dioperasikan selama 10 menit. Hal ini berguna untuk menghilangkan gas berbahaya di dalamnya. 5. Bersihkan seluruh tubuh dengan kompresor setelah bekerja. Cuci tangan, wajah, dan berkumur. Jika terjadi cat tidak sengaja terkena tangan, segera bersihkan. Dan gunakan sabun khusus untuk membersihkannya. Jika terkena mata, gunakan alat pencuci mata, lalu bilas dengan air bersih. Jika merasa tidak enak badan, segera periksakan ke dokter. Jika Anda merasa pusing dan mual karena terlalu banyak menghirup uap pelarut organik, istirahatlah di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang bagus, dan apabila masih terasa tidak enak badan, segera periksakan ke dokter. Kenakan alat pelindung pernapasan saat melakukan pekerjaan memoles, karena pekerjaan memoles akan menghasilkan debu. Pilihlah peralatan pelindung pernapasan masker udara bersih dengan bahan filter atau wadah filter. Mesin gerinda harus memiliki fungsi pengumpulan debu, dan pipa kompresor harus dihubungkan dan dijalankan untuk pengujian sebelum pekerjaan. Setelah dikerjakan, pastikan bahwa mesin berhenti bergerak. Lalu putuskan kompresor dan hilangkan debu dari dalam wadah penampung debu. Akhirnya selesai juga pekerjaan perawatannya. Sekarang cuci mobil dulu. Aksian, tunggu bentar. Kenapa, ada apa? Saat menghidupkan mesin mobil, pastikan terlebih dahulu persneling dalam posisi gigi netral atau gigi parkir, dan injak pedal rem sambil melepaskan rem tangan. Apakah kamu sudah lakukan semuanya? Bukannya mobil tinggal dihidupkan saja sudah bisa dipakai. Kenapa masih perlu ada tindakan pencegahan ini?
Kamu harus lebih berhati-hati. Sebelumnya pernah terjadi kecelakaan pada bengkel mobil di distrik Badai, Kota Taoyuan. Ketika teknisi hendak memindahkan dan menyalakan mobil, dia berdiri di bagian depan mobil dan tidak mengkondisikan di posisi gerigi netral. Akibatnya mobil tiba-tiba bergerak maju, menabrak dan membuat cedera lalu dilarikan ke rumah sakit. Namun meninggal karena pertolongan pertama tidak efektif. Masih ada kasus lain yang terjadi di bengkel mobil. Ketika teknisi hendak memindahkan mobil keluar pabrik untuk dibersihkan setelah menyelesaikan perawatan, tiba-tiba mobil terbentur ke depan karena kurang hati-hati dalam mengendarainya, sehingga menyebabkan dua orang yang sedang bekerja di depan menggunakan komputer tertabrak mobil. Salah satu korban meninggal akibat luka parah. Oleh karena itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri, mencegah perilaku ceroboh untuk menghindari kecelakaan. Sudah paham. Apa yang harus aku lakukan? Cara paling aman untuk melakukannya adalah dengan memastikan rem diinjak setiap kali sebelum memindahkan gigi dari posisi netral. Selain itu, hindari memindahkan gigi secara sembarangan dari gigi N ke D atau dari D ke N saat berkendara dengan kecepatan rendah, karena ini dapat meningkatkan kemudian terjadinya kesalahan. Sebelum kendaraan masuk lift pengangkat, perlu dipastikan apakah ada orang atau benda menghalangi di depan. Setelah masuk ke lift pengangkat, tarik rem tangan ke atas dan pindahkan gigi ke posisi P. 1. Sebelum menguji sistem uji kendaraan, roda penggerak harus diangkat dari lantai. 2. Jangan sampai ada orang di dalam mobil, kecuali ada yang perlu diperbaiki atau dikerjakan. 3. Setelah semua pemeriksaan dilaksanakan, pastikan untuk menempatkan posisi gigi di gigi P dan tarik rem tangan. Cek mesin mobil dulu. Aksian, kamu harus memastikan mesin mobil terlebih dahulu. Tunggu mesin menjadi dingin sebelum melanjutkan pekerjaan. Jika tidak, kamu bisa kena luka bakar. Apakah ini bisa menyebabkan luka bakar? Pekerjaan penggantian air radiator, pekerjaan perbaikan mesin, atau pekerjaan pengelasan lembaran logam adalah pekerjaan yang biasa dapat menyebabkan luka bakar. Ada 3 hal yang harus diperhatikan saat mengelas. Pertama, mencegah busur las membakar mata. Jadi perlu memakai masker pelindung wajah untuk melindungi mata. Kedua, risiko tersengat listrik dalam pengelasan. Teknisi harus menggunakan mesin las listrik yang berkualitas dan memakai sepatu safety anti listrik untuk bekerja. Ketiga, untuk menghindari terbakar oleh percikan api, jadi perlu memakai sarung tangan anti panas. Saat mesin hidup akan mengeluarkan suhu panas yang tinggi. Ketika melakukan pekerjaan reparasi, harus menunggu kondisi mesin menjadi dingin. Jika terlibat dalam pekerjaan pengelasan lembaran logam, harus mengenakan sarung tangan anti panas. Selain itu, saat memperbaiki dan merawat komponen bersuhu tinggi seperti sistem pengereman, sistem transmisi, dan juga knalpot, pastikan untuk melakukan pemeriksaan setelah kondisi komponen menjadi dingin untuk menghindari luka bakar. Setelah mesin hidup, air radiator pada tangki air berada pada suhu yang sangat tinggi. Jika tangki air radiator dibuka pada saat ini, air radiator dalam tangki yang bertekanan dapat langsung menguap dan menyebabkan air yang panas muncrat keluar. Sebelum mengganti air radiator, harus pastikan bahwa mobil dalam keadaan dingin. Lalu bisa membuka penutup tangki air radiator. Sebelum membuka penutup tangki air, lebih baik pastikan lampu indikator peringatan suhu air radiator dalam keadaan suhu rendah. Penutup tangki air radiator harus dibuka dalam 2 tahap. Pastikan bahwa tekanan udara telah berkurang. Baru bisa untuk membuka penutupnya untuk menghindari kecelakaan luka bakar. Komponen mesin mobil ini agak berat. Aksian, mengangkat benda berat dalam posisi ini gampang membuat cedera. Aku bisa kok, tidak apa-apa. Aksian, kamu harus tahu bahwa di industri perbaikan mobil juga ada bahaya yang sering ditemui, yaitu bahaya ergonomik. Apa maksudnya itu? Misalnya, pekerja sering membungkuk dan mengangkat benda berat.
Jika mereka melakukannya dengan postur tubuh yang buruk, akan menyebabkan cedera seperti nyeri otot. Ini disebut bahaya ergonomi. Teknisi reparasi mobil seringkali harus memindahkan komponen dan benda berat. Jika terlalu sering mengangkat benda berat dan dengan postur tubuh yang buruk, akan menyebabkan cedera punggung bagian bawah dan tulang belakang atau ketegangan otot. Ketika bekerja di bawah bagian mobil terlalu lama, akan membuat badan, yakni bagian otot, mudah untuk mengalami cedera. Pada saat seorang teknisi harus membawa benda berat, bawalah dengan postur tubuh yang benar, seperti jongkok terlebih dahulu dan angkat benda dengan kekuatan penuh. Jangan mengangkatnya hanya dengan kekuatan yang bertumpu pada pinggang. Selain itu, saat menangani komponen yang berat, jangan dipaksakan untuk mengangkat. Bila perlu, pindahkan menggunakan alat bantu. Saat bekerja di bagian bawah mobil, jangan sampai terlalu lama. Industri reparasi mobil merupakan industri yang mengarah pada pelayanan karena persaingan antar sesama dan kebutuhan pelanggan. Seringkali kita harus menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga tidak ada waktu untuk beristirahat yang mungkin bisa menimbulkan cedera akibat bekerja. Teknisi harus memperhatikan jam kerja dan postur tubuh saat bekerja agar tidak menimbulkan penyakit permanen akibat dari cedera kerja. Lainnya seperti cedera penggunaan peralatan manual. Seringkali menggunakan perkakas listrik atau perkakas manual ketika melakukan reparasi kendaraan. Saat bekerja, memakai kedua jenis alat ini, kita sangat perlu untuk memahami bahaya dan cara untuk pencegahannya. 1. Alat pneumatik mudah menimbulkan potensi bahaya seperti kebisingan, getaran, dan tersangkut. Maka hindari menggunakan pakaian longgar. Atau bila perlu, gunakan kacamata safety dan penyumbat telinga. 2. Alat hidrolik merupakan alat yang menggunakan prinsip hidrolik untuk menghasilkan tekanan, sehingga harus disambungkan dengan selang elastis hidrolik. Jika tidak sengaja bocor, oli bocor akan menyebabkan cedera tangan. Oleh karena itu, harus memperhatikan pada cara perlindungan saat bekerja, dan pipa juga harus diperiksa dan dirawat secara rutin. Bila dirasa perlu, pasang katup pengaman untuk mengontrol tekanan oli. 3. Perkakas listrik. Pengoperasian alat ini rentan menimbulkan limbah serbuk atau debu, percikan api, getaran, kebisingan, dan lain-lain. Maka perlu kenakan kacamata safety dan penyumbat telinga untuk mengurangi bahaya saat bekerja. 4. Alat manual. Perhatikan penggunaan dan waktu masing-masing alat saat menggunakannya. Dan perhatikan cedera tangan yang disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak tepat saat melakukan berbagai pekerjaan reparasi. Untuk keperluan pekerjaan, dapat memakai sarung tangan kerja yang anti-slip. Kak, apa yang kamu sedang pikirkan? Aku baru saja pindah ke rumah baru, dan aku ingin memindahkan AC ke rumah baru, tetapi aku harus memasangnya kembali. Jadi aku masih memikirkan apa yang harus dilakukan. Kakak, apakah kamu lupa? Rumahku punya toko pusat listrik dan pemipaan. Kebetulan sekali. Kakak, AC barumu sudah datang? Kamu tinggal di lantai 10. Iya, AC ini harus dipasang dengan bagian outdoor. Jadi kamu harus naik keluar atap kan? Kakak, jangan khawatir, aku sudah sangat berpengalaman. Ngomong-ngomong, rumah kamu ada balkon atau bracket outdoor kan? Supaya aku lebih aman untuk memasangnya. Tenang saja ada. Karena pemasangan unit AC outdoor harus memanjat keluar, jadi banyak terjadi kecelakaan jatuh. Sebelumnya terjadi pada sebuah rumah di distrik Silin. Teknisi pemasang AC ingin memasang baut unit outdoor AC. Satu kakinya menginjak tembok pembatas pada balkon, dan kaki yang lain menginjak bracket unit outdoor AC. Karena baut outdoor longgar, lalu teknisi kondisinya tidak seimbang dan tidak menggunakan sabuk pengaman, sehingga dia terjatuh dari ketinggian lantai 4 ke bawah. Selain itu, terjadi di sebuah rumah pedesaan di distrik Nanggang. Teknisi pemasang AC menduduki atas unit outdoor AC karena ingin memasang pipa pembuangan air AC. Kemudian tidak sengaja terpeleset dan jatuh karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Ada banyak kecelakaan pemasang AC ya. Kamu harus berhati-hati.
Jangan khawatir, saat memasang AC, aku akan memperhatikan lingkungan sekitar sebelum bekerja. Jika aku harus bekerja di ketinggian di atas 2 meter dan ada kemungkinan risiko jatuh, aku pasti menggunakan peralatan pelindung seperti sabuk pengaman, helm keselamatan, dan katrol keselamatan untuk melindungi diri. Karena jika perlu naik ke tempat yang tinggi, kecelakaan jatuh dapat saja terjadi, maka harus berhati-hati. Jika ingin menggunakan tangga untuk alat bantu bekerja, harus periksa terlebih dahulu apakah bahannya kuat sebelum digunakan, tidak terlihat rusak, dan tangga memenuhi standar. Harus memiliki bahan seperti pijakan kaki, anti-slip, anti-listrik, dan penutup kaki karet anti-slip untuk menghindarkan teknisi dari kecelakaan jatuh. Aku tidak sangka kalau kamu sangat profesional saat bekerja di bengkel, sungguh tidak terlihat begitu. Kakak, jangan bilang begitulah. Setiap orang memiliki bidangnya masing-masing. Jadi kita bisa tukar ilmu kan? Kecelakaan apa lagi yang sering terjadi saat memasang AC? Selain terjatuh, kejadian biasa lainnya adalah bahaya tersengat listrik. Padahal jatuh dari ketinggian saat memasang AC memang mudah terjadi, tapi kenapa bisa kena serangan listrik? Karena AC menggunakan tegangan listrik 220 volt. Dan coba kamu lihat, kerangka bodi dan saluran pipa AC semuanya terbuat dari logam. Jika cuaca sangat panas saat pemasangan, teknisi cenderung berkeringat dan kurang fokus. Maka resistensinya permukaan kulit juga akan berkurang. Jika proteksi peralatan listrik tidak baik, akan mudah sekali terjadi bahaya tersengat listrik. Sebelumnya aku mendengar ada keluarga teman yang sedang memperbaiki outdoor AC. Karena hari itu hujan, dan sebelum bekerja listrik tidak dimatikan, ditambah lagi kulit kabel unit outdoor AC terkelupas dan mengalir melalui penutup bodinya. Lalu pipa tembaga dihubungkan ke unit outdoor, sehingga unit AC outdoor dan bracket berisi aliran listrik apabila disentuh akan menyebabkan tersengat listrik sampai hilang kesadaran. Dia saat itu tersengat listrik, untungnya tidak sampai meninggal, benar-benar beruntung. Terkena sengatan listrik juga merupakan bahaya yang biasa dalam pekerjaan reparasi AC. Halo semuanya, saya Huang Junceng, guru mesin listrik dari SMK Teknik Taipei Nangga. Saat memasang atau memperbaiki, teknisi harus menggunakan sarung tangan anti listrik dan menggunakan sekring pemutus yang memenuhi standar spesifikasi. Pastikan peralatan listrik harus memiliki kondisi yang baik. Dan sebaiknya memiliki simbol insulansi ganda pada bagian atas label. Jika tidak memiliki simbol insulansi ganda, perlu pastikan apakah saluran sambungan dilengkapi dengan sekring pemutus. Hal kedua adalah mematikan listrik. Sebelum melakukan reparasi, setelah listrik dimatikan, periksa kembali listrik dengan tes pen. Setelah memastikan tidak ada aliran listrik, tambahkan tulisan pada panel meteran listrik sedang dalam perbaikan. Tolong jangan hidupkan listrik untuk mencegah tersengat listrik. Pekerjaan pemasangan AC sangat rumit dan berbahaya. Oleh karena itu, teknisi harus melakukan pemeriksaan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta lakukan tindakan perlindungan keselamatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja. Aksian, mendengar kamu berbicara banyak tentang pencegahan bahaya dalam reparasi AC, ini hal yang baru untukku. Apakah ada peralatan listrik lain yang juga perlu diperhatikan? Kakak, ternyata kamu begitu tertarik pada bidang ini. Begitu baru namanya senior. Penting untuk tidak melewatkan kesempatan. Untuk mempelajari pengetahuan baru, terutama aku sendiri mungkin juga suatu hari akan mereparasi peralatan rumah tangga. Maka harus tahu bagaimana melindungi diri sendiri. Oke, aku akan memberitahu satu lagi peralatan rumah tangga yang biasa dipakai. Kakak, rumahmu harusnya ada pemanas air listrik, ya kan? Apa harus perhatikan? Saat mengganti pipa pemanas air listrik, harus melepas penutup panel pemanas air listrik terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melepas penutupnya. Coba jawab, aku beri waktu 5 detik. Aku tahu, harus matikan listrik terlebih dahulu kan? Betul, langkah selanjutnya pastikan kembali dengan tes pen. Dan setelah sekring pemutus dicek, baru bisa lanjut melepas penutup bodi. Kemudian lanjutkan proses penggantian. Sebelum direparasi terlebih dahulu harus matikan listrik untuk setiap peralatan listrik. Metode ini sudah teringat jelas di pikiranku. Kakak memang luar biasa. Oh iya, aku pernah mendengar tentang ledakan pemanas air listrik sebelumnya. Apa penyebabnya? Mungkin ada banyak faktor. Secara umum, cobalah untuk tidak menaikkan saklar kontrol suhu terlalu tinggi. Jika pemanas air listrik disetel ke 70 derajat,
itu sebenarnya suhunya sangat tinggi. Apabila katup pelepas tekanan rusak, maka akan menyebabkan panas listrik meledak, yang mana sangat mengerikan. Sebelumnya, ketika seorang teknisi pemeliharaan sedang mengisi ulang refrigeran kulkas, menurut perkiraan kulkas meledak akibat dari kesalahan teknis saat beroperasi. Setelah dilarikan ke rumah sakit, teknisi tersebut meninggal karena luka serius. Kompresor dan refrigeran kulkas memiliki banyak jalur pipa kecil. Sebagian besar sekarang ini di pasaran menggunakan refrigeran yang ramah lingkungan. R600 adalah refrigeran hidrokarbon. Selalu pastikan sirkulasi udara yang baik selama melakukan proses pembongkaran. Sistem refrigeran perlu ditangani oleh teknisi ahli. Jika refrigeran mengalami kebocoran, ledakan gas bisa terjadi. Teknisi non-ahli tidak boleh membongkar sembarangan untuk menghindari kecelakaan kerja. Periksa lingkungan sekitar sebelum bekerja. Jangan meletakkan bahan yang mudah terbakar dan melengkapi peralatan pemadam kebakaran pada saat bersamaan. Periksa apakah peralatan dalam kondisi baik sebelum pengelasan. Kenakan kacamata safety dan sarung tangan anti panas. Selama pengelasan, jarak antara titik api dengan tabung oksigen dan tabung asetilin tidak boleh lebih dari 10 meter. Pembuka tabung harus diletakkan di atas tabung asetilin. Jika terjadi api mesin las berbalik arah, tabung asetilin harus segera ditutup. Kemudian disusul tabung oksigen. Tabung oksigen dan tabung asetilin harus ditempatkan pada troli tabung dan diikat dengan rantai besi untuk mencegah botol terjatuh. Tabung oksigen katup pengatur tekanan kepala las memiliki bagian tembaga. Bagian-bagian ini dan lapisan karet pipa sangat dilarang terkena oli. Pipa oksigen dan pipa gas asetilin harus cukup panjang, minimal adalah 2 meter. Bagian pipa yang berlebih dapat dililitkan pada troli tabung gas. Perlu untuk melakukan pemeriksaan kebocoran tabung gas saat pengelasan selesai. Tabung gas harus ditutup dan diperiksa lingkungan sekitar. 1. Buka katup keran tabung asetilin terlebih dahulu dan periksa apakah penunjuk pengukur tekanan berada dalam kisaran tekanan yang ditentukan. 2. Buka kembali katup tabung oksigen dan periksa apakah penunjuk pengukur tekanan berada dalam kisaran tekanan yang ditentukan. 3. Jika tekanan gas asetilin meningkat, obor las tidak boleh digunakan. Peningkatan tekanan mungkin karena oksigen menekan gas asetilin ke dalam tabungnya, menyebabkan gas asetilin mengalir kembali ke dalam tabung. Urutan pengapian. 1. Buka katup keran gas asetilin pada kepala las, kemudian nyalakan api menggunakan bantuan alat pemantik api. 2. Buka katup keran oksigen pada kepala las, sesuaikan pembukaan keran regulator dari oksigen dan gas asetilin sesuai dengan kebutuhan pengelasan. Urutan pemadaman pengapian. 1. Tutup katup keran oksigen pada kepala las. 2. Tutup katup keran gas asetilin pada kepala las. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan. 1. Dilarang menggunakan peralatan ketika tidak ada pengukur tekanan yang dipasang atau ketika pengukur tekanan sedang bermasalah. 2. Dilarang mengelas di bagian atas tabung. 3. Perhatikan lingkungan sekitar saat menyalakan api las dan dilarang keras menyalakan api obor las mengarah ke orang. 4. Bisa membedakan pipa mana adalah pipa tabung oksigen atau tabung gas asetilin. Pipa-pipa tersebut tidak boleh usang, kering atau retak dan tidak boleh ditukar atau diganti dengan pipa lapis karet lainnya. 5. Jangan biarkan pipa menyentuh pelarut organik. 6. Saat mengelas tekanan oksigen biasanya disetel 2-5 kg Pascal dan tekanan gas asetilin biasanya disetel 0,2-0,5 kg Pascal tekanan pengukur. Dalam industri listrik dan pemipaan ini benar-benar bidang yang aku benar-benar mendapat banyak pengetahuan baru hari ini. Ya benar. Ya benar, seperti biasanya saat kita sedang bekerja, kamu mengingatkan aku untuk selalu memperhatikan bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja. Jika semua orang dapat meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan bahaya, aku percaya bahwa semua kecelakaan kerja dapat dihindari secara efektif. Ya, hari ini tumben dia jadi pengetahuan baru oleh kamu. Aku harap suatu hari nanti kamu juga begitu paham dengan keselamatan kerja di industri reparasi otomotif. Kakak, meskipun aku baru masuk, tapi aku akan meningkatkan kesadaran keselamatanku di industri reparasi otomotif untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Biasanya teknisi reparasi, kelistrikan, dan pemipaan untuk pemeliharaan listrik dan pemipaan perumahan umum datang dari rumah ke rumah.
gedung perkantoran, dan tempat lain. Untuk memperbaiki peralatan listrik dan pemipaan pelanggan mereka, lingkungan kerja sehari-hari sangat berbeda. Atau hal-hal di luar kendali dari teknisi itu sendiri. Oleh karena itu, bagian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini berfokus utama pada industri reparasi otomotif. Biasanya di bengkel, teknisi reparasi jarang memakai masker gas dan memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, minum, dan lain-lain yang menyebabkan lingkungan kerja lebih memiliki potensi risiko bahaya dan polusi lingkungan. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran melalui perhatian dan peraturan. Contohnya, bengkel perawatan yang besar sangat dilarang bagi teknisi merokok di dalam ruangan cat oven. Karena selain polusi lingkungan, mereka juga akan secara tidak sengaja menghirup asap beracun, yang semakin lama akan mengaruhi kesehatan. Lingkungan kerja yang berantakan tidak hanya akan menyebabkan rendahnya efisiensi kerja teknisi, tetapi juga dapat menyebabkan bahaya dalam kerja. Manajemen lingkungan kerja adalah menciptakan tempat kerja yang bersih, rapi, dan nyaman bagi pekerja. Kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik melalui tata pencahayaan yang terang, jalur kerja, dan prinsip manajemen. Menciptakan lingkungan yang bagus dan mengembangkan kebiasaan kerja yang baik untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Tata pencahayaan yang terang. Pentingnya pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan kesehatan dan bahaya kerja. Misalnya, pencahayaan yang terlalu terang dapat menyebabkan silau, menyebabkan kelelahan dan ketidaknyamanan pada mata. Jika kecerahan tidak mencukupi, perlahan itu akan menyebabkan kehilangan penglihatan dalam jangka panjang, yang menyebabkan cedera akibat kerja seperti mata rabun, juga akan menyulitkan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan, seperti bahaya tabrakan atau jatuh yang disebabkan oleh perbedaan ketinggian permukaan lantai. 2. Lajur kerja. Lajur kerja biasanya merupakan tempat yang dilalui kendaraan atau tempat teknisi bekerja. Oleh karena itu, area kerja dan area penempatan peralatan kerja harus direncanakan dengan baik. Perhatikan juga kebersihan lingkungan jalur kerja dan apakah ada tumpukan barang yang ditaruh sembarangan, untuk menghindari tabrakan saat orang atau kendaraan lewat. Bahaya lajur kerja yang umum ditemui di tempat kerja. 1. Bekas oli di lantai menyebabkan licin. 2. Lajur kerja yang terlalu sempit menyebabkan tabrakan dan jatuh. 3. Terlalu banyak benda pada lajur kerja dan mudah tersandung kabel mesin. Saran berikut dapat menghindari bahaya yang tadi disebut. 1. Jaga agar lajur kerja digunakan tetap bersih dan tidak terhalang. 2. Tandai dengan jelas area kerja dan area penempatan peralatan. 3. Teknisi melakukan pekerjaan sesuai dengan standar operasi prosedur. 5S. Maksud dan tujuan 5S adalah menjadikan tempat kerja sebagai lingkungan yang kerja yang baik, sehingga pekerja dapat menjalankan kebiasaan kerja yang baik, menghindari pemborosan sumber daya, dan meningkatkan kualitas produk dan prestasi kerja. Manajemen 5S mencakup 5 poin: merapikan, memperbaiki, membersihkan, mempertahankan, dan membiasakan. Di masa lalu, manajemen ini banyak menggunakan pada industri manufaktur. Tetapi sekarang semua lapisan industri telah menerapkan makna manajemen 5S yang sesuai dengan industri mereka sendiri. 1. Merapikan. Membersihkan tempat kerja yang kacau secara teratur. Pertama-tama, bedakan mana yang perlu dan mana yang tidak, dan buang jika tidak perlu. 2. Memperbaiki. Seperti barang-barang yang disertakan serta fungsi dan tujuannya, lalu susun dengan rapi. Tempat yang jelas agar tidak tercampur, sehingga dapat langsung diperoleh saat digunakan lagi dan mudah kembalikan setelah digunakan. 3. Membersihkan. Bersihkan sampah, limbah oli, benda tidak terpakai, agar benda bisa disimpan dalam keadaan apapun, dipakai dalam keadaan apapun. 4. Mempertahankan. Jaga kondisi dan kebersihan di lingkungan kerja. 5. Membiasakan. Teknisi meningkatkan kebiasaan yang baik dalam manajemen 5S, berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan pekerja pada kemampuan kerja pribadi, mengurangi akan pemborosan pemakaian sumber daya, dan meningkatkan efisiensi kinerja dari pekerja, sehingga dapat mengurangi terjadi cedera dan kecelakaan kerja. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki berbagai jenis mesin dan peralatan otomatis yang baru, namun setiap jenis mesin dan peralatan memiliki potensi bahaya dan perlu diawasi dengan hati-hati selama digunakan dalam bekerja. Contohnya mesin gerinda yang dipakai pada industri reparasi otomotif. Ketika menggunakan mesin, jika tidak mengikuti standar operasi prosedur yang benar,
maka akan dapat menyebabkan terjadi berbagai kecelakaan. 1. Gerakan mekanis yang berbahaya. Perputaran mesin-mesin yang bergerak lurus dan gerakan bolak-balik. 2. Tindakan mekanis yang berbahaya. Gerinda, pengepresan, pemotong, penekuk. Dan bencana terkait lainnya seperti terjepit, tergulung, terpotong, dan lain-lain. Bahaya lain yang dapat terjadi termasuk tersengat listrik, suara bising, dan lain-lain. Pembelian peralatan untuk keselamatan kerja, teknologi permesinan industri secara bertahap, dan peralatan yang digunakan seringkali terus berinovasi. Namun bahaya yang disebabkan oleh pemakaian mesin juga semakin banyak sehingga banyak pula ditemukan kecelakaan kerja. Untuk mengurangi bahaya yang disebabkan oleh mesin atau peralatan dari sumbernya, produsen produk harus memastikan bahwa produk mesin yang mereka hasilkan memenuhi standar keselamatan kerja dan menyatakan serta mendaftarkan secara online informasi keselamatan pada lembaga keselamatan di bidang mesin, peralatan, dan memberikan tanda keselamatan K3 atau tanda sertifikasi. Pabrik juga harus menyiapkan peralatan pelindung dan relevan untuk mencegah kecelakaan kerja. Misalnya debu yang dihasilkan dari pekerjaan pemolesan harus dilengkapi dengan alat pengumpul debu atau tabung pengumpul debu. Arahkan debu hasil pemolesan ke pusat pengumpul debu. Pekerjaan pengecatan harus diselesaikan di ruangan cat oven. Teknisi wajib memakai masker gas, pemakaian pelindung, sarung tangan karet, dan lain-lain. Alat pelindung diri adalah garis pertahanan terakhir untuk pencegahan dari bahaya. Teknisi harus memilih alat pelindung yang memenuhi syarat dan memakainya dengan benar. Berikut adalah beberapa alat pelindung diri yang umum. Alat pelindungan pernafasan. Peralatan ini berfungsi agar pengguna dapat dengan udara bersih yang telah tersaring. Tetapi jika adanya kebocoran udara, gas beracun akan langsung masuk ke tubuh kita. Dan apabila itu terjadi, maka perlindungan alat ini tidak ada artinya. Oleh karena itu, sebelum digunakan perlu dipastikan bahwa alat peralatan pelindung pernafasan sudah terpasang dengan rapat dan kemudian bisa melakukan pekerjaan yang memerlukan langkah pelindung pernafasan seperti pengecatan atau pemolesan. Sepatu safety. Pada industri reparasi mobil, lantai sering licin karena tumpukan oli yang menetes ke lantai, maka perlu untuk memakai sepatu safety selama bekerja. Sepatu safety perlu mempertimbangkan hal berikut. Apakah bagian sol anti-selip, tahan panas, dan tahan air? Pada bagian depan, sepatu harus memiliki pelindung baja untuk melindungi ujung kaki, terhindar benturan benda berat dan benda tajam. Alat pelindung pendengaran. Untuk pekerjaan yang menimbulkan kebisingan, perlu memilih peralatan pelindung tepat untuk melindungi telinga. Saat memilih penutup telinga dan penyumbat telinga, gunakan yang sesuai dengan ukuran telinga. Dan jika alat pelindung tidak digunakan dengan benar, atau alat pelindung tidak memenuhi standar, teknisi yang menggunakan akan langsung terkena bahaya. Oleh karena itu, lebih baik mengurangi paparan atau meningkatkan pengawasan kontrol teknik. Prioritas utama adalah melindungi keselamatan peralatan. Semua teknisi harus lebih aktif dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Mari kita fokus meninjau dan memperhatikan tindakan pencegahan pada pekerjaan reparasi peralatan pribadi dan rumah tangga. Dalam industri reparasi otomotif, ketika menggunakan mesin lift hidrolik atau dongkrak untuk mengangkat kendaraan, perlu mengikuti prosedur operasi standar. Memilih perkakas manual sesuai pada pekerjaan yang berbeda, dan jangan membawa benda terlalu berat untuk menghindari cedera otot. Melakukan pekerjaan pengecatan harus memakai alat pelindung diri yang benar. Semua peralatan pekerjaan harus dikembalikan setiap saat setelah selesai digunakan dan area kerja harus dibersihkan. Untuk pemeliharaan kelistrikan dan pemeliharaan rumah tangga, pemeriksaan lingkungan dan pemeriksaan peralatan pelindung pribadi diperlukan sebelum mulai bekerja, dan helm safety setelah sabuk pengaman diperlukan untuk pekerjaan pada ketinggian. Untuk melakukan reparasi listrik harus dimatikan terlebih dahulu dan menggunakan test pen untuk pastikan listrik sudah dimatikan. Panel meteran listrik harus diberi tanda peringatan dari kunci untuk menghindari orang lain menyentuh dengan bagian tidak sengaja yang menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan kerja seringkali disebabkan oleh kebiasaan buruk dalam bekerja. Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja tampaknya sudah dikenal, tetapi sering diabaikan oleh para pekerja. Setelah menyimak pembelajaran ini, kami berharap agar semua orang bisa meningkatkan kesadarannya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
pada industri reparasi memahami apa standar kerja yang benar. Kami percaya bahwa selama pekerja memiliki mentalitas kuat, terjadinya kecelakaan kerja akan sangat berkurang.